Pernah gak sih, kamu ngerasa udah ngomong panjang lebar, tapi yang orang lain tangkap itu jauh dari maksudmu? Kamu bilang kamu lelah, tapi yang mereka jawab malah jangan manja, semangat dong. Kamu cerita kamu takut, tapi yang mereka bales cuma ya jangan dipikirin. Dan dari situ kamu mulai menarik diri, karena kamu ngerasa mereka gak ngerti aku. Tapi malam ini, coba kita pikir dari sisi lain. Apa mungkin kita juga sering begitu ke orang lain? Apa mungkin kita juga sering buru-buru kasih tanggapan, tanpa benar-benar nangkep rasa yang disimpan di balik kata-kata mereka? Apa mungkin selama ini kita cuma pengen dimengerti, tapi nggak pernah belajar memahami? Kadang kita bilang, aku cuma pengen dimengerti, tapi sebenarnya kita pengen mereka ngerti tanpa kita harus ngomong terlalu banyak. Tanpa kita perlu jujur sepenuhnya, tanpa kita buka sisi diri yang rapuh dan juga berantakan. Kita bilang ingin dipahami, tapi seringkali kita sendiri juga gak ngerti apa yang kita rasain. Kita pengen orang tahu isi hati kita, padahal kita sendiri belum pernah duduk tenang, ngobrol sama diri sendiri. Dan pertanyaannya, apa aku benar-benar ingin dimengerti? Atau cuma ingin dengar kalimat yang bikin aku tenang, walau gak berasal dari pemahaman yang tulus. Kalau kamu lagi ngerasa sepi sekarang, atau merasa gak ada yang benar-benar ngerti kamu, aku cuma mau ajak kamu pelan-pelan balik ke satu titik. Kapan terakhir kali kamu mencoba untuk memahami dirimu sendiri? Banyak orang bisa mendengar, tapi gak semua orang bisa hadir. Mendengar itu pasif. Kita bisa dengar sambil mikirin hal lain, sambil nunggu giliran kita ngomong. Tapi hadir, itu aktif. Kita ada sepenuhnya di momen itu. Gak mikirin balasan, gak sibuk nyusun opini. Cuman ada dan mendengarkan. Filsuf-filsuf besar menyebut proses ini sebagai pemahaman. Bukan sekadar menyerap informasi, tapi masuk ke dunia orang lain, memakai empati, memakai hati, bukan logika doang. Karena memahami itu bukan tentang tahu apa yang orang lain pikirkan, tapi tentang membuka ruang buat mereka jadi diri mereka tanpa dihakimi, tanpa harus dipotong di tengah cerita. Dan kadang, yang bikin orang merasa dipahami bukan karena kamu kasih saran, tapi karena kamu enggak pergi. Dalam pemikiran klasik tentang memahami, orang percaya bahwa setiap kata yang kita ucapkan bukan cuma kumpulan huruf, tapi pintu yang bisa membuka jalan ke dunia batin seseorang. Setiap kalimat punya dua sisi, yang terdengar dan yang tersembunyi, yang kamu baca dan yang hanya bisa kamu rasakan. Makanya, kalau kita cuma dengerin isi kepala orang, tapi nggak berusaha nyelami hatinya, kita nggak akan benar-benar paham. Memahami itu bukan tentang mengoreksi kata orang, tapi mendekat ke makna yang orang itu coba sampaikan. Dan buat itu, kita butuh lebih dari sekedar kuping. Kita butuh empati, butuh keberanian untuk diam sejenak, dan hadir tanpa buru-buru menjawab. Karena kadang, orang cuma butuh satu hal, didengerin beneran, tanpa dipotong, tanpa ditebak, tanpa diganti dengan versi kamu sendiri. Pernah gak sih kamu ngobrol sama seseorang, tapi bukannya dapat pengertian, kamu malah capek karena merasa ditantang. Setiap kalimatmu dibalas dengan bantahan, setiap ceritamu dianggap berlebihan, dan akhirnya kamu diam karena percuma. Dalam pandangan seorang filsuf kontemporer, pemahaman itu terjadi bukan saat kamu menang debat, tapi saat kamu dan dia benar-benar hadir dalam percakapan. Namanya dialog. Dan dialog yang tulus bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih terbuka. Dialog bukan ajang adu argumen,
tapi proses dua hati saling mendekat, meski berasal dari pengalaman yang berbeda. Kita tumbuh bukan saat kita mempertahankan pendapat kita, tapi saat kita cukup berani buat membiarkan pendapat orang lain masuk, mengguncang, dan mengubah cara kita melihat dunia. Memahami itu bukan berarti setuju, tapi cukup tulus buat berkata, "Aku belum tentu sepaham, tapi aku mau dengar ceritamu sampai tuntas." Kadang, kita pengen semuanya jelas. Apa maksud orang, apa arti kata-katanya, apa pesan tersembunyi di balik sikap mereka. Tapi kenyataannya, makna itu nggak pernah diam. Dia bergerak selalu. Tergantung siapa yang ngomong dan siapa yang dengar. Dalam pemikiran modern, makna bukan sesuatu yang bisa kita pegang sekali, lalu paham selamanya. Karena setiap orang datang ke percakapan dengan isi hidupnya masing-masing. Dengan luka yang berbeda, harapan yang berbeda, dan cara menafsirkan yang unik. Apa yang kamu artikan sebagai "aku baik-baik saja", buat orang lain bisa berarti "tolong tanya aku lebih jauh". Apa yang kamu dengar sebagai kritik, mungkin sebenarnya adalah rasa cemas yang disampaikan dengan cara yang canggung. Makanya, memahami itu bukan proses sekali jadi, tapi proses berulang yang harus kita jalani dengan sabar dan kerendahan hati. Karena bisa jadi yang dulu kamu anggap salah paham, sebenarnya bukan karena mereka nggak ngerti, tapi karena kamu dan mereka membaca dunia dari kacamata yang berbeda. Sekarang, coba jujur sebentar. Waktu kamu dengar cerita orang, kamu beneran dengar atau kamu sibuk nyusun jawaban? Waktu temanmu bilang "aku capek", kamu tanya lebih dalam atau langsung bilang "aku juga"? Waktu seseorang cerita tentang kekhawatiran mereka, apa kamu pelan-pelan menenangkan? Atau malah buru-buru nyuruh mereka berpikir positif? Terkadang, kita dengar bukan untuk memahami, tapi untuk membalas, untuk kelihatan pintar, untuk tetap pegang kendali. Padahal, memahami itu tentang melepas kontrol, tentang menunda reaksi, tentang memberi ruang untuk seseorang menjadi utuh dengan semua rasa yang sedang mereka bawa. Jadi malam ini, sebelum kamu menutup mata, coba tanya pelan ke diri sendiri. Kapan terakhir kali aku benar-benar hadir saat orang lain bicara? Bukan untuk kasih solusi, bukan untuk jadi pahlawan, tapi hanya untuk menemani mereka sebentar saja. Memahami itu nggak selalu tentang mengerti semuanya. Kadang, kamu nggak harus ngerti apa yang orang rasain. Untuk bisa duduk di samping mereka dan bilang, "Aku di sini." Kadang, yang dibutuhin bukan jawaban, tapi kehadiran. Karena di dunia yang bising ini, jarang ada yang mau benar-benar mendengarkan. Jarang ada yang sabar tinggal di tengah kebingungan. Jarang ada yang cukup lembut untuk menunda penilaian. Tapi kamu bisa mulai. Kamu bisa jadi satu dari sedikit orang yang memilih untuk hadir sepenuh hati. Bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menemani. Dan kalau malam ini kamu sendirian, kalau kamu merasa nggak ada yang benar-benar paham sama kamu, coba pelan-pelan tarik nafas, lalu bilang ke diri sendiri, "Aku belum sepenuhnya mengerti diriku, tapi aku bisa hadir untukku sendiri."